terkait dengan kajian atas kitab hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita akan mengkaji hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masih terkait dengan bab salat. Dan saya izin Pak Yazid untuk share screen ya. Saya izin untuk share screen materi yang akan kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Sudah tampil Pak Yazid? Sudah tampil Ustaz, bagus. Jadi baik. Insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian atas hadis-hadis ahkam yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, dan berbagai macam keilmuan Islam yang wafat pada abad ke-9 Hijriah, dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan terakhir pembahasan kita pada bulan lalu ya, saat kita masih mengkaji secara offline, adalah sudah memasuki bab yang kedua terkait dengan bab sholat, dan khususnya kita sudah membahas hadis seputar masalah waktu-waktu sholat 5 waktu ya. Jadi sholat itu bisa kita simpulkan bahwa ibadah sholat yang disyariatkan Allah kepada kita itu sebenarnya kan ada dua secara umum ya. Pertama adalah sholat fardu, yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, kalau untuk sholat fardu, jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW hanya memfardukan kepada kita sholat 5 waktu. Ya. Seperti dalam hadis ditanya oleh salah seorang sahabat, "Madza faradallahu alayya minas sholat?" Ya Rasulullah, apa sholat yang difardukan kepadaku? Maka Nabi mengatakan, "As-shalawatul khamsu illa an tatawwa syai'an." Yaitu sholat 5 waktu, kecuali kalau engkau ingin menambah dengan yang lain, yang hukumnya sunnah. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari hadis ini, yang namanya ibadah sholat itu ada dua hukum. Ya. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Nah, sholat yang hukumnya wajib, nah, sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya, hanya sholat 5 waktu saja. Ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sekarang kita akan masuk, ya jamaah sekalian, terkait dengan waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya begini, jamaah sekalian. Sholat 5 waktu itu, ya seperti yang tadi kita sebutkan kan ada 5. Ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, dalam hadis yang cukup panjang terkait dengan masalah waktu-waktu sholat, sebenarnya waktu sholat 5 waktu ini dari setiap satuan waktu sholat itu cukup panjang sebenarnya ya. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga dan juga Ashabus Sunan seperti Imam Tirmizi dan lainnya, pernah suatu hari atau 2 hari ya, malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada beliau waktu-waktu sholat. Ya, hari yang pertama beliau mengajarkan sholat di awal waktu. Misalnya zuhur, kalau sekarang anggaplah jam 12 gitu ya. Nah, hari yang kedua, malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi untuk sholat zuhur yang kedua, tapi bukan di awal waktu, di akhir waktu, menjelang waktu asar. Nah, setelah selesai 5 sholat waktu ini bergantian, dilakukan di awal dan di akhir waktu, akhirnya malaikat Jibril mengatakan, as-sholatu baina hadain. Sholat itu antara 2 waktu ini. Artinya kalau sholat zuhur ada waktu awal, kemudian nanti ada waktu akhir. Sholat asar juga ada waktu awal, ada waktu akhir. Sholat maghrib begitu, sholat isya begitu, sholat subuh juga begitu. Ya. Artinya sholat itu sebenarnya adalah ibadah yang kita diberi kesempatan untuk bisa melakukannya itu dalam waktu yang berbeda. Ya, walaupun nanti yang akan kita cari tahu adalah mana sih waktu yang paling utama untuk kita lakukan di antara waktu yang ada. Anggaplah misalnya begini, jamaah sekalian ya, kita kasih satu contoh. Nah, misalnya kita sudah sholat subuh berjamaah atau sudah sholat subuh di rumah masing-masing ya, tadi misalnya setelah azan. Tapi jam sekarang atau detik ini masih ada yang sholat subuh, ya tetap dinilai sah sholatnya karena waktu sholat subuh membentang sampai menjelang terbit matahari. Nah, jadi artinya sholat itu merupakan ibadah yang memiliki waktu yang agak longgar. Beda dengan ibadah puasa ya. Beda dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa nggak bisa digeser gitu ya. Ibadah puasa itu ya dimulainya dari terbit matahari, berakhirnya dengan terbenam. Dimulainya bukan terbit matahari, dimulainya dari terbit fajar, berakhirnya dengan terbenam matahari. Nah, artinya kan tetap waktunya segitulah gitu, nggak bisa digeser, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Tapi kalau untuk ibadah sholat, maka masih memungkinkan untuk kita melakukannya
di awal atau di pertengahan atau di akhir. Nah, jadi intinya kalau kita bicara waktu-waktu sholat, ya waktu sholat itu sebenarnya cukup fleksibel gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, dan ini yang akan kita bahas dari hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar setelah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat adalah apa saja sih waktu yang dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini sebelum saya simpulkan ya jamaah sekalian, sebelum saya simpulkan apa saja waktu-waktu yang dianjurkan itu, kita akan baca dulu ya hadisnya dari nomor 2 sampai nomor 6. Ini hadis nomor 2 sampai nomor 6 terkait dengan waktu sholat dalam kitab Bulughul Maram dari sekitar 15 hadis terkait dengan waktu sholat. Ya. Baik. Nah, ini sebelum kita simpulkan ya, sebelum kita simpulkan hukumnya, kita akan baca dulu nih hadis-hadisnya untuk tabarukan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan waktu-waktu sholat. Sekaligus nanti sedikit ada beberapa kesimpulan yang akan saya jelaskan. Baik, hadis yang nomor 2, ini sebenarnya sudah kita baca tapi sedikit mengulangi pada pertemuan offline bulan lalu, tapi kita ulangi sedikit. Ya, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, dari sahabat yang bernama An Abi Barzah Al-Aslami. Ya. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Imam Ibnu Hajar berkata, wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Barzah Al-Aslami. Nah, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra. Dahulu Rasulullah SAW itu pernah melakukan salat asar. Tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Nah, setelah itu ya para sahabat pulang setelah sholat berjamaah bersama Rasulullah sholat asar, dan seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang berada di ujung kota Madinah, wasyamsu hayyah, dan matahari saat itu masih terik, masih panas. Nah, berarti jemaah sekalian, perkataan sahabat Abu Barzah ini bahwa Rasulullah pernah sholat asar bersama dengan para sahabat, dan setelah sholat para sahabat kemudian pulang, dan di antara mereka ada yang pulang ke ujung kota Madinah, yaitu rumahnya sangat jauh gitu ya. Tapi saat itu matahari masih sangat panas, menunjukkan kepada kita anjuran untuk sholat asar adalah di awal waktu. Gitu ya. Jadi seakan-akan menggambarkan, kan yang namanya waktu asar itu kan sudah mulai sejuk matahari gitu ya. Tapi rupanya sahabat sudah selesai sholat asar, padahal matahari masih dalam posisi yang cukup terik gitu ya. Nah, ini menunjukkan anjuran untuk kita mempercepat sholat asar di awal waktu. Tapi sebaliknya, wa kana yastahibu an yu'akhkhira minal isya. Tapi kalau untuk sholat isya, malah Rasulullah itu sangat senang dan menganjurkan untuk diakhirkan gitu, bukan di awal waktu. Nah, berarti bisa kita katakan dari 5 sholat fardu ada yang anjurannya diawalkan untuk kita lakukan. Tapi ada juga sebagian sholat malah anjurannya diakhirkan waktunya. Nah, di sini nanti artinya jamaah sekalian bisa kita simpulkan ada sholat yang anjurannya di awal waktu berjamaah, ada sholat yang anjurannya malah kalau bisa diakhirkan, gitu ya. Dengan alasannya masing-masing. Dengan alasan masing-masing. Jadi akan kita simpulkan hukumnya seperti apa. Nah, jadi sholat asarnya di awal waktu, malah sholat akhirnya agak sedikit diakhirkan, ditunda oleh Rasulullah dengan alasan yang nanti disebutkan dalam hadis berikutnya. Wa kana yakrahu nauma qablaha. Nah, ada tambahannya, kata Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum salat Isya. Nah, itu jadi di antara sunnah Rasul tidak tidur sebelum salat Isya. Jadi setelah maghrib kemudian menjelang Isya, nah itu jangan tidur ya. Wal hadisu ba'daha, wal haditsa ba'daha. Dan Rasulullah juga tidak suka ngobrol-ngobrol, tidak suka menghabiskan waktu dengan ngobrol setelah salat Isya ya. Nah, disebutkan dalam penjelasan para ulama bahwa kenapa Rasul tidak suka berbincang-bincang setelah sholat Isya, ya karena Rasulullah itu suka untuk langsung mempercepat istirahatnya agar nanti di tengah malam beliau bangun untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ya, karena Rasulullah itu kan Pak jemaah sekalian sosok Nabi yang wajib mendirikan sholat tahajud. Nah, kalau kita kan bagi umatnya sunnah sholat tahajud gitu ya. Tapi kalau bagi Nabi itu hukumnya adalah wajib. Makanya beliau tidak suka berbincang-bincang setelah sholat Isya. Tapi bukan berarti hukumnya haram kalau kemudian berbincang-bincang, karena disebutkan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah ngobrol bersama dengan Abu Bakar seperlunya saja untuk kepentingan umat. Ya, tapi kalau untuk ngobrolan yang itu sia-sia, obrolan yang tidak ada manfaatnya, nah itu Nabi SAW sangat meninggalkan setelah sholat Isya. Ya. Wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu.
Dan Rasulullah SAW itu juga ya menyelesaikan sholat subuhnya ketika seseorang sudah bisa mengetahui tempat duduknya. Nah, maksudnya apa? Di zaman Rasulullah itu jamaah sekalian, yang namanya waktu subuh itu masih cukup gelap gulita gitu ya, karena belum ada pencahayaan seperti kita. Tapi rupanya ketika para sahabat sudah selesai sholat subuh, itu mereka sudah bisa mengetahui tempat duduk mereka karena cahaya fajar itu sudah semakin terang. Akhirnya mengisyaratkan kalau sholat subuh ada anjuran sedikit ditunda juga gitu ya. Yang penting masih dalam waktunya. Wa yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Dan biasa beliau kalau sholat subuh itu membaca ayat-ayat atau membaca surat-surat yang jumlah ayatnya ada 60 ayat. Nah, ini sunnah Rasul ini ya. Kalau kita bandingkan nih jamaah sekalian ya, Rasulullah kalau kita bandingkan surat An-Naba itu jumlahnya ada 42 atau 41 ayat. Nah, Rasulullah itu suka kalau sholat subuh itu membaca Al-Qur'an yang jumlah atau membaca surat yang jumlah ayatnya adalah 60 sampai 100 ayat. Nah, ini kebiasaan Nabi SAW kalau untuk sholat subuh. Baik. Intinya kesimpulannya dalam hadis ini ada sholat yang di awal waktu dianjurkan untuk dilakukan, ada sholat yang kalau bisa ditunda agak sedikit di waktu pertengahannya gitu ya. Nah, wa indahuma min hadithi Jabir. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Jabir bercerita wal isya ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abtau akhar. Nah, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu juga kalau sholat isya itu ahyanan, kadang diawalkan, kadang ditunda, gitu ya. Nah, apa alasannya beliau mengawalkan atau menunda? Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Kalau para sahabat itu sudah berkumpul semua di masjid, maka beliau percepat sholat isyanya. Tapi kalau mereka didapati oleh Nabi agak sedikit terlambat karena urusan mereka, akhirnya Rasulullah agak akhirkan sholat isyanya. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita jemaah sekalian, keputusan untuk mempercepat sholat atau sedikit mengakhirkan, khusus untuk sholat isya, itu dikembalikan kepada imam. Dan imam melihat kemaslahatan makmumnya. Nah, makanya kalau kita mungkin sering bertanya gitu ya, kalau ada pengajian antara maghrib sampai isya, nah materinya belum selesai sampai kemudian masuk waktu isya misalnya, apakah boleh meneruskan pengajian walaupun sholat isyanya agak sedikit diundurkan? Nggak masalah. Ya, karena ini ada kemaslahatan atau ada kepentingan untuk menyelesaikan materi. Yang paling tidak didahulukan azannya dulu, setelah azan nanti dilanjutkan, walaupun nanti sholat isyanya agak sedikit mundur. Intinya adalah kembali kepada keputusan imam dan juga melihat kondisi makmumnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan cerita hadis Jabir. Wasubha kana Nabi SAW yusalliha bi ghalasin. Adapun untuk sholat subuh, maka Rasulullah sholatnya itu malah di waktu ghalas. Ghalas itu adalah waktu yang masih gelap gulitanya masih pekat gitu ya. Nah, ini ada, jadi antara dua hadis ini ada bertentangan nih jemaah sekalian. Ya. Kalau untuk hadis tentang sholat isya, malah hadis yang kedua menafsirkan maksud Nabi mengakhirkan sholat isya. Tapi kalau untuk sholat subuh ini malah bertentangan. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa Rasulullah agak sedikit menunda sholat subuh. Tapi hadis yang kedua malah menunjukkan Rasulullah itu suka mempercepat sholat subuh. Nah, ini maka untuk sholat subuh ini sebenarnya ada perselisihan ya. Kalau dalam mazhab mayoritas ulama, mereka berpendapat sholat subuh sebaiknya dipercepat. Jadi sudah azan, sudah iqamat, maka langsung sholat subuh. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, malah sholat subuh itu kalau bisa agak sedikit ditunda. Misalnya 5:30 gitu ya, setengah jam sebelum terbit matahari. Nah, itu dalam mazhab Hanafi malah anjurannya seperti itu. Makanya jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu misalnya mendatangi tempat-tempat atau negara-negara yang bermazhab Hanafi ya, seperti Turki, Pakistan, atau Asia Selatan secara umum. Nah, biasa nanti akan kita dapat di sana sholat subuhnya itu agak sedikit diakhirkan waktunya. Yang mereka itu kadang sholat subuhnya jam 5:30. Kalau kita misalnya jam 5, mereka baru sholat subuhnya jam 5:30. Yang penting masih dalam waktu subuh yang tersedia. Karena memang ada perselisihan di kalangan ulama, afdolnya sholat subuh itu kapan? Apakah di awal waktu atau agak sedikit ditunda menjelang terbitnya matahari. Ya. Nah, ini berdasarkan dua hadis yang sama-sama sahih tapi bertentangan. Yang penting tidak keluar dari waktu yang dibatasi oleh syariat. Wali Muslim min hadis Abi Musa, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, fa aqamal fajra hina syaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Nah, hadis dari riwayat Imam Muslim ini menguatkan hadis riwayat Bukhari yang kedua.
Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh hinan syaqqal fajr, yaitu ketika waktu fajar telah terbit, tapi wanasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Para sahabat saat itu sampai tidak mengenal satu sama lain karena gelap gulitanya itu masih gelap gitu ya. Jadi fajar sudah masuk, artinya waktu subuh sudah masuk, tapi para sahabat belum bisa mengetahui siapa di antara mereka, ya karena gelapnya masih pekat gitu ya. Nah, jadi ini juga mengisyaratkan sholat subuh dianjurkan di awal waktu. Ini jawab sekalian, intinya hadis ini menjelaskan kepada kita ya ada sholat yang dianjurkan untuk disegerakan waktunya, ya dalam konteks sholat berjamaah khususnya, ada sholat yang juga ada anjuran untuk diakhirkan karena suatu sebab tertentu. Nanti akan kita simpulkan ya sebelum kita atau setelah kita baca hadis-hadisnya. Baik, kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, di mana Rafi' bin Khadij bercerita, "Kunna nusalliyal maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Nah, kata Rafi' bin Khadij ya bahwa dia bercerita, dulu kami pernah sholat bersama Nabi sholat maghrib. Ya, fayansarifu ahaduna, dan setelah sholat maghrib kami pulang ya, namun di antara kami wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, di antara kami itu masih bisa mengetahui tempat jatuhnya anak panah milik kami. Artinya apa? Mengisyaratkan di sini sholat maghrib dianjurkan di awal waktu. Sebab ketika para sahabat sudah selesai sholat maghrib, cahaya syafaq ya, cahaya mega merahnya matahari itu masih bisa menerangi mereka untuk mengetahui di mana posisi anak panahnya. Jadi belum malam sekali gitu ya. Nah, ini sekali lagi zaman sekalian, kita jangan bayangkan di zaman kita ya yang saat itu sudah ada penerangan listrik dan seterusnya. Itu di zaman Nabi yang saat itu yang namanya pencahayaan masih melalui pencahayaan yang sifatnya sangat ya belum modern seperti zaman kita. Nah, jadi sahabat saat itu sudah sholat maghrib dan mereka masih bisa mengetahui ya benda-benda yang mereka miliki karena adanya mega merah dari sisa-sisa cahaya matahari. Nah, jadi belum malam sekali lah istilahnya begitu. Nah, ini untuk sholat maghrib. Kemudian sholat yang lain. Ya, hadis yang keempat dari riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW Rasulullah SAW zata lailatin bil isya hatta zahaba ammatul laili thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Nah, ini kalau tadi salat maghrib ya, teman sekalian dianjurkan untuk kita melakukannya di awal waktu. Kalau salat isya malah dianjurkan dilakukannya itu ditunda, diakhirkan gitu ya. Nah, di sini Aisyah bercerita Rasulullah SAW itu pernah melakukan ma'tam. Ma'tam itu artinya sholat isya dengan mengakhirkan waktunya menjelang jam 12 malam ya, sekitar jam 10-an lah gitu ya. Bahkan Aisyah berkata, "Zata lailatin bi isya hatta zahaba amatul lail." Sampai-sampai sepenuh malam menjelang jam 12 itu hampir habis gitu ya. Artinya sudah menjelang pertengahan malam. Lalu setelah itu kharaja fa shalla. Lalu kemudian Nabi datangi masjid beliau, ya Masjid Nabawi, dan akhirnya sholat isya berjamaah bersama dengan para sahabat. Sembari beliau berkata, innahu la waqtuha. Inilah waktu isya yang paling utama. Laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya itu tidak menyulitkan umatku. Artinya jemaah sekalian, sholat subuh diperselisihkan oleh para ulama ya, kapan awal waktu yang dianjurkan. Sholat asar dianjurkan di awal waktu. Sholat maghrib dianjurkan di awal waktu. Nah, sedangkan kalau untuk sholat isya malah dianjurkannya itu sedikit ditunda. Ya, ini kalau kita misalnya bicara dalam konteks sholat sendirian di rumah, atau kalau kita bicara dalam konteks sholat berjamaah yang disepakati kapan waktu yang akan dilakukan. Tapi sekarang ini sih biasanya kalau sholat jamaah di masjid masing-masing ya biasanya di awal waktu gitu ya. Karena sholat untuk memudahkan masyarakat agar bisa sholat di awal waktu. Tapi kalau sholatnya misalnya begini jamaah sekalian, kita misalnya ada keperluan nggak bisa sholat isya berjamaah misalnya ya. Maka waktu apa yang paling utama? Nah, bisa saja kita mengambil hadis Imam Muslim ini sedikit mengakhirkan mungkin jam 10 atau jam 11 baru kita sholat isya. Kalau itu memang tidak memberatkan. Tapi kalau misalnya agak memberatkan, ya tetap sebaiknya sholat di awal waktu. Baik. Kemudian ini tadi sholat isya. Nah, sekarang ini sholat zuhur. Ya, sholat zuhur, hadis yang kelima. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, riwayat dari sahabat Abu Hurairah di mana Nabi SAW bersabda. Kalau tadi kebanyakan perkataan sahabat terkait dengan perbuatan Nabi, nah kalau ini langsung Nabi yang bersabda. Nabi SAW bersabda, "Idza shtaddal harru fa'abridu bis sholati, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Itu salat zuhur ya. Kata Nabi SAW, kalau cuaca terik matahari itu masih sangat panas, maka fa'abridu, dinginkanlah. Maksud dinginkan itu ya jangan langsung sholat, tunggu sampai cuacanya sejuk dulu gitu ya, karena akan menghilangkan kekhusyuan. Kalau cuaca sangat panas kita tetap sholat. Nah ini sekali lagi dalam konteks di zaman Nabi ya, yang mana belum ada AC ya. Kalau kita di Madinah sudah ada AC gitu ya, atau sudah ada kipas angin ya, tentu mungkin bisa jadi hadis ini tidak kita amalkan gitu ya. Tapi di zaman Nabi dalam suasana sholat zuhur itu sangat panas sekali cahaya mataharinya, maka Nabi katakan tunda dulu sholatnya karena bisa menghilangkan kekhusyuan. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena hakikatnya panasnya terik matahari itu merupakan hembusan dari neraka jahanam. Nah, jadi hadis ini menganjurkan kepada kita kalau untuk sholat zuhur yang biasa dilakukan saat matahari sangat terik, nah, kalau memang mengganggu ya kekhusyuan sholat kita agak sedikit ditunda ya sampai betul-betul dalam kondisi cuaca sudah sejuk. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapati kesulitan itu ya silakan malah dianjurkan sholat di awal waktu. Baik, nah ini untuk sholat zuhurnya. Dan hadis yang terakhir ya, yang akan kita baca pada kesempatan hari ini. Nah ini hadis terkait dengan sholat subuh nih, yang dianjurkan untuk kita melakukan di awal waktu. Ya, dari beberapa rawal khamsah ya. Rawal khamsah ini maksudnya dari 5 ulama ahli hadis, tidak masuk di dalamnya Bukhari dan Muslim, yaitu Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Ya. Jadi 5 ulama hadis, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam sunannya meriwayatkan ya dari Rafi bin Khadid dan juga disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadisnya disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban. Nah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum." Lakukanlah sholat subuh itu pada waktu-waktu yang memang benar-benar subuh sudah masuk. Artinya anjuran untuk kita sholat subuh di awal waktu. Kenapa? Fa innahu a'zamu li ujurikum. Karena itu lebih besar pahalanya. Nah, jadi ini hadis ini menjelaskan, menguatkan ya pendapat mayoritas ulama yang mengatakan sholat subuh dianjurkan di awal waktu. Itu hadis yang tadi sudah kita baca bahwa Rasulullah SAW sholat subuh bi gholasin. Gholas artinya adalah waktu di mana gelapnya malam itu masih tampak gitu ya, walaupun sudah muncul cahaya fajar. Baik. Intinya jemaah sekalian ya bisa kita simpulkan dari keempat hadis ini, dari hadis kedua sampai hadis yang keenam, mengisyaratkan kepada kita bahwa di samping sholat 5 waktu itu memiliki waktu yang dibatasi dengan waktu awal dan waktu akhir, tapi ada kondisi tertentu terkait dengan anjuran untuk kita memilih waktu yang utama itu yang mana di antara waktu yang ada. Ya, karena misalnya kalau anggaplah sholat zuhur itu kan tadi seperti saya contohkan dari jam 12 sampai jam 3 misalnya ya, atau jam 12 sampai jam 15. Misalnya itu sholat zuhur. Nah, berarti kan ada sekitar 3 jam untuk sholat zuhur itu. Ini adalah waktu zuhur. Tapi pertanyaannya adalah mana waktu yang paling afdol untuk kita pilih dalam rangka melaksanakan sholat fardu. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi tema kita tadi bukan waktu sholatnya, tapi adalah mana waktu yang dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat fardu. Nah, itu yang menjadi poinnya, gitu ya. Nah, dalam hal ini saya simpulkan seperti ini, jemaah sekalian, dari hadis-hadis yang tadi kita baca dan juga ada beberapa tambahan penjelasan ulama, kita simpulkan seperti ini, ya. Jadi fikih tentang waktu sholat fardu yang 5 terkait dengan anjuran mana waktu sholat yang sebaiknya kita ambil. Pertama, poinnya adalah tidak boleh kita melakukan sholat fardu di luar batasan waktunya tanpa uzur. Ya, jadi nggak boleh kita sholat zuhur misalnya di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, itu nggak boleh ya. Karena nanti masuk dalam ancaman fawailul lil musallin. Dan juga Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu telah ditetapkan batasan waktunya. Dan secara tegas Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Laisa fin naumi tafrid, innamat tafridu fil yaqdhah an tu'akhkhira salatan hatta yadkhula waqtu ukhra." Bukanlah termasuk orang yang lalai kalau dia tertidur hingga sholatnya itu melewati batas waktunya.
Ya, karena orang yang tidur dapat uzur. Misalnya kita tidur jam 10 siang misalnya ya. Rupanya ya karena saking capeknya, saking lelahnya, akhirnya bangunnya di waktu asar. Nah, itu tidak terhitung lalai ya. Ya, tinggal diqodok saja nanti sholat zuhurnya. Tapi yang dimaksud dengan lalai itu kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan sahun ya, orang yang lalai itu adalah fil yaqظah. Ketika dalam kondisi sadar, tapi antu akhira sholatan hatta yadkhula waktu ukhra. Tapi dia mengakhirkan ibadah sholatnya sampai bertemu dengan waktu yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang yang lalai. Jadi dia sudah tahu, dia sudah sadar waktu sholat zuhur sudah masuk. Tapi ketika ditanya sudah sholat belum? Gitu, nantilah, nantilah. Sampai kemudian waktu asar masuk dia belum sholat zuhur. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang yang fawailul lil musallin. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita hukumnya, ya hukum asalnya tidak boleh sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Nah, ini yang pertama yang harus kita yang harus kita pahami sebagai kaidah dasarnya ya, kaidah dasarnya. Dan yang kedua adalah boleh menunda sholat fardu sebelum habis waktunya dengan dua syarat. Nah, ini sebagai tambahan ya. Artinya begini jamaah sekalian, boleh menunda itu maksudnya adalah boleh menunda masih dalam durasi waktunya. Misalnya kalau kita tadi saya kasih contoh sholat zuhur itu misalnya jam 12 berakhirnya jam 15 ya. Nah, jam 12 itu kan sudah masuk waktu zuhur. Kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Tapi karena ada suatu kesibukan membuat kita akhirnya sedikit menunda ya. Dan akhirnya ditundalah jam 13 atau jam 14 gitu ya. Yang penting jangan lewat jam 15, jangan masuk waktu isya jangan masuk waktu asar gitu ya. Nah, jadi kita sedikit menunda pelaksanaan sholat duhur misalnya, tidak di awal waktu, tapi di pertengahan waktu misalnya, itu boleh saja, tapi dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Kapan kita boleh menunda sholat yang dilakukan tidak di awal waktu, itu boleh dengan dua syarat. Nah, syaratnya itu apa saja? Syarat yang pertama adalah ada niat. Ada niat ketika kita sudah masuk waktu sholat, saya berniat akan sholat. Niat sebelum sholat ini sebenarnya dalam istilah fikih namanya azam. Jadi misalnya karena ada kesibukan gitu ya, akhirnya kita bilang, nanti saya insya Allah nanti sholat jam 2 misalnya, sholat zuhurnya jam 2 siang. Itu kan masih di waktu zuhur gitu ya. Nah, tapi ketika sudah mendengar azan zuhur atau sudah mengetahui waktu sholat zuhur masuk, nah di dalam hatinya sudah muncul, saya akan sholat gitu ya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kondisi aman dari kematian. Kondisi aman dari kematian. Maksudnya begini, dia pada posisi ya atau dalam kondisi yang betul-betul sehat dan umurnya secara umum masih memungkinkan akan memiliki umur panjang gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah dalam kondisi sakit keras gitu ya atau sudah misalnya sangat sepuh sekali tapi akal masih berfungsi baik, maka sholatnya tetap harus di awal waktu. Nah, kenapa dua syarat ini harus terpenuhi? Karena dua syarat inilah yang nantinya akan membuat kita dianggap telah menggugurkan kewajiban kalau Allah takdirkan meninggal sebelum sholat dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya begini jemaat kalian, anggaplah ya ajal kita itu misalnya jam 1 tapi kita kan nggak tahu yang namanya ajal kan rahasia Allah gitu ya. Anggaplah misalnya Allah takdirkan ajalnya jam 1 gitu. Tapi kita ini pada posisi saat masuk waktu zuhur masih sehat, umurnya juga masih kuat gitu kan untuk bisa diberikan kesempatan umur yang panjang misalnya karena mungkin masih umur-umur tertentu lah misalnya gitu ya. Akhirnya kita akhirkan, rupanya Allah takdirkan jam 1 meninggal. Ya sudah, dengan niat dan kondisi seperti tadi tidak membuat dia termasuk meninggalkan sholat pada waktunya saat dia meninggalkan. Tapi kalau misalnya nih belum ada niat sholat di dalam hatinya atau umurnya atau kondisinya itu membuat sebenarnya potensi meninggalnya cukup besar, dia tunda dan akhirnya meninggal sebelum sholat dilakukan, maka terhitung itu dosa. Nah, itu jadi dua syarat ini untuk menggugurkan atau untuk menghilangkan dosa ketika Allah takdirkan meninggal sebelum sholat dilakukan. Baik, nah ini penjelasan Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Al-Mustasfa, lam yajuz at-ta'khiru illa bisyartil azmi wa la yajuzul azmu ala ta'khiri illa ila muddatin yaghlibu ala dhannihil baqa'u ilaiha. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min ilmi usul, tidak boleh mengakhirkan pelaksanaan ibadah sholat illa bisyartil azmi, kecuali dengan syarat sudah ada azam di dalam hatinya, sudah ada niat untuk mendirikan sholat. Dan yang kedua, wala yajuzul azmu ala ta'khir, dan tidak boleh berazam untuk mengakhirkan sholat
illa kecuali ila muddatin yaghlibu ala dhannihil baqa ilaiha. Kecuali pada batas umur yang menurut prasangka kuat dia masih hidup di umur tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya prasangka kuat misalnya kita punya prasangka kuat, insya Allah jam 2 nanti saya kemungkinan masih hidup. Ya, karena umurnya, karena sehat bugarnya badan gitu ya. Masih prasangka kuat akan hidup di jam 2. Nah, lalu kemudian mengakhirkan sholat zuhur jam 2 masih boleh gitu ya. Yang penting ada niat dan ada prasangka kuat umurnya masih akan sampai pada saat sholat itu dilakukan. Tapi kalau misalnya nggak ada niat, atau misalnya umurnya sudah tua renta, atau sudah dalam kondisi sakit parah gitu ya, maka sekali lagi sholatnya harus di awal waktu. Ya, sholatnya harus di awal waktu ketika sudah mengetahui waktu sholat masuk. Ya. Jadi 2 syarat ini boleh untuk sedikit mengakhirkan sebelum habis waktu sholatnya. Baik, ini dari sisi menunda sholat sebelum habis waktunya. Dan yang terakhir adalah waktu yang dianjurkan untuk kita melakukan sholat fardu. Nah, dalam hal ini ada 2. Ya, pertama adalah anjuran asal, dan yang kedua ada kondisi malah kita dianjurkan menunda sholat. Ya, ada anjuran asal dan ada kondisi kita dianjurkan untuk menunda sholat tidak di awal waktu. Kalau anjuran asal, maka semua ulama sepakat. Anjuran asalnya adalah dianjurkan mendirikan sholat fardu di awal waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan di awal waktu? Yaitu setelah azan dan iqamah. Artinya begini jemaah sekalian, sebenarnya ya kita kalau khususnya kaum wanita nih, khususnya kaum wanita yang sholatnya di rumah atau di masa pandemi ini yang kita harus sholat di rumah gitu ya, sebenarnya kita sudah boleh Pak untuk mendirikan sholat walaupun azan masih berkumandang, itu sudah boleh sebenarnya karena sudah memenuhi syarat masuk waktu gitu ya. Tapi para ulama menganjurkan kalau bisa sholat di awal waktu itu maksudnya adalah setelah azan dan iqamah. Kenapa? Untuk mendapatkan keutamaan mendengarkan azan dan juga mendengarkan iqamah. Walaupun kita misalnya tidak sholat berjamaah di masjid, misalnya kalau wanita kan sholat misalnya di rumah gitu ya. Nah, sebaiknya menunggu azan dan iqamah dikumandangkan untuk bisa mendapatkan fadilah mendengarkan azan dan iqamah ini. Tapi kalau misalnya ada suatu kebutuhan kaum wanita misalnya, saya mau sholat dulu lah, walaupun belum azannya selesai gitu ya, boleh saja nggak apa-apa. Yang penting waktu sholatnya sudah masuk gitu ya. Karena yang menjadi dasar kita wajib sholat itu bukan azan iqamahnya, tapi waktu yang sudah masuk, tapi ditandai oleh kumandang azan dan iqamah. Nah, ini hukum asalnya ya. Jadi hukum asalnya adalah sholat di awal waktu, itulah yang paling dianjurkan. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya sa'atun Nabi SAW, ayyul amali ahab ilallah. Ya Rasulullah, apa sih amalan, ya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, yaitu sholat yang dilakukan di awal waktu. Nah, ini anjuran asal, ini anjuran asalnya. Tapi rupanya ada kondisi tertentu kita malah dianjurkan menunda sholat. Dianjurkan malah menunda sholat. Jadi bukan di awal waktu. Nah, ini kita tutup di sini jamaah sekalian. Kapan kita dianjurkan untuk menunda sholat? Pertama dianjurkan menunda sholat fardu. Yang penting waktunya masih ada. Ya, waktunya masih ada, belum masuk ke waktu yang lain. Kalau kita belum menemukan air untuk berwudu atau untuk mandi junub. Nah, di sini kita malah dianjurkan untuk sedikit menunda. Ya, jadi nggak boleh, bukan nggak boleh, maksudnya dianjurkan jangan langsung tayamum, tapi cari dulu air, walaupun agak sedikit menunda sholat di awal waktu. Ya. Nah, dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah dikatakan begini, ittafaqal fuqaha ala sunniyati ta'khir sholati ila akhiril waqti. Para ulama sepakat dianjurkan mengakhirkan sholat meskipun sampai batas akhir yang menjelang waktunya habis, ya. Idza tuyuqina wujudul ma'i fi akhirih. Kalau dalam kondisi yakin masih memungkinkan untuk bisa mendapatkan air untuk berwudu di akhir waktu sholat. Misalnya begini jemaah sekalian. Kita misalnya dalam kondisi paceklik ya, marau misalnya ya. Lalu kemudian nggak ada air gitu. Waktu sholat zuhur masuk. Nah, maka kalau kita nggak ada air kan sebenarnya kita bisa tayamum. Tapi rupanya alhamdulillah sudah mulai ada mendung gitu ya. Sudah ada mulai mendung, berarti kan ada kemungkinan tanda-tanda hujan akan turun. Ya, maka jangan sholat zuhur di awal waktu. Ya agak sedikit ditunda sampai betul-betul ada kemungkinan hujan turun. Tapi kalau misalnya kok hujan nggak turun-turun, waktu sholat zuhur masih tersisa 15 menit lagi, ya sudah tayamum langsung sholat zuhur. Gitu ya. Nah, jadi artinya tunda dulu sholatnya kalau misalnya belum menemukan air sampai pada batas kita masih memungkinkan mendapatkan air untuk bersuci. Baik, ini penundaan yang pertama. Penundaan yang kedua,
dianjurkan menunda sholat berjamaah agar jamaah berkumpul terlebih dahulu. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita baca ya untuk sholat isya. Rasulullah SAW itu kadang mengakhirkan sholat isya, kadang mempercepat sholat isya. Kapan? Dengan melihat kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah datang dan jumlahnya banyak, maka dipercepat. Tapi kalau misalnya masih belum datang, ya baru beberapa orang misalnya, padahal biasanya banyak, nah maka ini sedikit ditunda. Kenapa jamaah sekalian? Sebab semakin banyak jamaah, ya tentunya di luar pandemi ya, semakin banyak jamaah, maka semakin utama sholat berjamaah itu dilakukan. Nah, karena pahalanya akan berlipat juga berdasarkan jumlah jamaah. Baik, kemudian yang ketiga, dianjurkan menunda sholat zuhur hingga cuaca sejuk. Nah, ini juga tadi sudah kita sebutkan ya. Dalam hadis, Nabi SAW, ya, idza syaddal bardu bakkara bis shalah wa idza syaddal harru abroda bis shalah. Kalau cuacanya sudah mulai sangat sejuk, maka Rasul percepat sholat. Tapi kalau cuacanya agak panas atau udaranya sangat panas, maka beliau mengakhirkan. Nah, jadi sholat di waktu yang sejuk. Ya, ini sekali lagi dalam kondisi di tempat tertentu yang mungkin mendapati situasi seperti ini. Kemudian dianjurkan menunda sholat juga, ya, dianjurkan menunda sholat juga kalau masih ada keperluan untuk berbuka puasa. Nah, ini maka sebenarnya jamaah sekalian, ya, iqomah untuk sholat maghrib di bulan Ramadan itu sebenarnya jangan dipercepat gitu. Azannya tetap di waktunya gitu ya, tapi iqomahnya kalau bisa ditunda dulu ya, kalau masih ada orang lagi makan minum gitu ya, nah itu nanti malah mengganggu kekhusyuan dia gitu ya. Nah, maka dianjurkan, para ulama mengatakan kalau untuk saat berbuka puasa khususnya di bulan Ramadan, apalagi kalau buka puasanya di masjid dan masih ada orang yang masih memakan bukaannya, nah sedikit ditunda gitu ya. Nanti dasarnya adalah hadis Nabi, la yazaluna subi khairin ma'ajjalul fitrah, bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kondisi baik kalau menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan berbuka puasa itu apa? Berbuka dulu sebelum sholat maghrib gitu ya. Nah, ini dianjurkan. Tapi ya lihat kondisi dan situasi yang memungkinkan saja untuk bisa diiqomahkan. Intinya jangan sampai membuat orang malah tidak khusyuk sholat maghribnya gara-gara belum berbuka dan seterusnya. Dan yang terakhir, nah ini secara khusus kalau kita tidak sholat berjamaah lah, atau secara pribadi saja, ini ketentuan pribadi ya, bukan dalam konteks berjamaah, dianjurkan menunda sholat karena masyghul. Masyghul itu adalah karena kita disibukkan oleh hal-hal tertentu, ya. Maka kita boleh menunda sholat. Dalam hadis Rasul mengatakan, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbatan. Tidak sempurna sholat seseorang kalau dia pas sedang sholat atau sebelum sholat makanan sudah dihidangkan. Karena sholatnya pasti akan terganggu kekhusyuannya gitu ya. Atau ketika dia sedang sholat atau saat ingin sholat, kemudian dalam kondisi menahan BAB dan BAK-nya. Nah, maka anjurannya adalah menunda sholat. Ya, menunda sholat dalam arti selama waktunya masih ada, nggak masalah kalau meninggalkan sholat di awal waktu. Makanya jamaah kalian, kalau kita sholat berjamaah, lalu kemudian qadarullah kita dalam kondisi menahan BAB atau BAK, ya anjurannya malah kita batalkan sholat kita. Ya, kemudian selesaikan hajatnya, pas sudah selesai hajat, rupanya sholat jamaahnya udah selesai, nggak ada masalah. Insya Allah pahala jamaahnya kita dapatkan, tapi tetap sholatnya kita lakukan secara khusyuk. Kenapa? Karena dua hal ini akan membuat kekhusyukan hilang, padahal inti dari ibadah sholat adalah khusyuk itu sendiri, yaitu ketenangan untuk mendapatkan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian ya, hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa hukum asalnya sholat itu di awal waktu untuk kita lakukan, tapi ada kondisi tertentu malah dianjurkan agak kita akhirkan menurut kondisi-kondisi yang kita hadapi ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu agama yang sangat memberikan banyak kemudahan dan juga menyesuaikan dengan kondisi manusia yang menjadi bagian dari ajaran Islam yang sangat lentur gitu ya, agar kita tidak kaku di dalam beribadah, karena fokus ibadahnya adalah bagaimana kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang Allah SWT, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau masih ada waktu bisa kita buka kita jawab, mungkin ada yang mau bertanya. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu untuk ruang tanya jawab. Kalau Bapak Ibu sekalian mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Haji Darwin mau tanya, beberapa waktu yang lalu
satu kelompok saudara kita itu mengundurkan waktu sholat subuh 8 menit. Kemudian bagaimana posisi kita, negara itu menentukan waktu-waktu imsak ya atau waktu-waktu sholat itu apa dasar mereka? Karena menurut saudara kita itu Singapura, Brunei, Malaysia sama seperti mereka diundurkan 8 menit dari waktu yang ditentukan di Indonesia. Bagaimana masih menyikapinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darwin pertanyaannya. Pertama begini ya, tentang masalah kasus waktu sholat subuh yang diperdebatkan tentang awalnya ya. Ini sebenarnya perdebatannya tentang awal waktu sholat subuh ya. Saya perlu sampaikan dulu begini, ada dua persoalan yang harus dipisahkan. Ada dua persoalan yang dibedakan ya. Tadi di awal saya mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang anjuran sholat subuh itu kapan. Ya, ada yang mengatakan di waktu yang saat malamnya masih gelap, ya, itu pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan ketika fajarnya itu sudah semakin tampak, ya, itu pendapat mazhab Hanafi. Ini perdebatan antara mayoritas ulama dengan mazhab Hanafi tentang anjuran melaksanakan sholat subuh ini tidak terkait dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan. Karena pertanyaan yang tadi ditanyakan itu kaitannya dengan kapan memulai waktu subuh, bukan kapan dianjurkan sholat subuh. Jadi bedakan antara memulai waktu subuh dengan anjuran sholat subuh gitu ya. Nah, kalau untuk anjuran sholat subuh jelas ada dua pendapat seperti yang tadi saya katakan, dan mayoritas ulama berpendapat sebaiknya di awal waktu, bukan menunda setengah jam setelah subuh. Ya. Tapi kalau untuk batasan kapan waktu awal sholat subuh, maka perdebatannya ini adalah terkait dengan sisi ilmu astronomi yang digunakan untuk mengukur kapan sebenarnya fajar shadiq itu masuk. Ya, kapan fajar shadiq itu masuk. Pertama begini jemaah sekalian, semua ulama sepakat waktu subuh itu masuk kalau sudah muncul fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa? Fajar shadiq itu adalah cahaya matahari yang berada di ufuk di ufuk timur dan dia menyebar. Ya. Jadi kalau fajar itu kan ada dua jemaah sekalian. Fajar itu ada dua ya. Ada fajar kadib. Fajar kadib itu cahaya mataharinya dia pendek tapi memanjang ke atas. Itu fajar kadib dan kita belum boleh sholat di waktu fajar kadib. Ya. Nah ini biasanya disebut kalau kita kadang bisa untuk puasa gitu ya. Nah, itu sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Tapi kalau fajar shadiq, maka fajar shadiq itu cahaya matahari, cahaya fajar bukan cahaya matahari ya, cahaya fajar matahari itu sudah menyebar di ufuk timur. Nah yang jadi persoalan begini, ilmu astronomi mengukur dan rupanya ukuran ini diperselisihkan, gitu ya. Kalau depak dalam hal ini mewakili pemerintah menetapkan untuk waktu sholat subuh itu kira-kira sekitar 18 derajat. Ya, 18 derajat dari batasan fajar tadi, ya. Nah, sedangkan kalangan saudara kita seperti Muhammadiyah menetapkan 20 derajat. Terbalik. Kalau depak 20 derajat, kalau Muhammadiyah 18 derajat. Nah, perbedaan dua derajat inilah yang membuat ada selisih kurang lebih sekitar 8 menit antara waktu sholat yang ditetapkan oleh pemerintah kita lewat depak dengan beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah. Jadi ada perbedaan 8 menit gara-gara ada 2 derajat antara dua waktu yang ditetapkan oleh dua pendapat ini. Nah, memang beberapa negara ada yang mengambil 18, ada yang mengambil 20 gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ini ijtihad. Ya, menurut saya ini adalah suatu ijtihad yang kita harus hargai pendapat masing-masing. Namun kalau kita ingin mengambil pendapat yang mana yang sebaiknya kita pegang ya sebagai pilihan DKM misalnya. Kan DKM nggak mungkin mengadopsi dua pendapat ini bersama gitu ya. Dan nggak mungkin kan bergantian. Hari ini yang 20 derajat, yang besok 18 derajat kan nggak mungkin. Malah kacau nanti sholat subuhnya gitu ya. Nah jadi pendapat mana yang bisa kita ambil sebagai pegangan? Kalau menurut saya sih karena kita di Indonesia kita punya lembaga yang memang resmi sebagai representasi dari pemerintah dan kewajiban kita mentaati ulil amri selama tidak ada kemaksiatan di situ, ya maka sebaiknya ikuti pendapat yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Itu sebagai pilihan yang sebaiknya dilakukan karena dalam suatu kaidah dikatakan hukmul hakim bahwa putusan pemerintah itu bisa menghilangkan perdebatan ya, dalam hal-hal yang memang itu bukan maksiat. Nah, jadi kalau menurut saya ambillah pendapat yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi jemaah sekalian, ada sebagian masjid yang mengakomodir
mengakomodir dua pendapat ini. Caranya bagaimana? Azannya menggunakan standar pemerintah, ya lebih awal, tapi iqomatnya sedikit diundurkan. Jadi jarak antara azan dan iqomat itu sekitar 15 sampai 20 menit. Gitu. Jadi bagi mereka yang mengikuti pendapat dari kalangan Muhammadiyah masih bisa ikut sholat berjamaah, dan itu sudah masuk waktu sholat berjamaah versi Muhammadiyah karena sedikit diundurkan iqomatnya. Dan memang dianjurkan ya, sebenarnya dianjurkan kalau untuk sholat subuh itu kalau bisa jangan secepatnya iqomat itu dikumandangkan. Kalau bisa ada jeda antara 10 atau 15 menit untuk diberi kesempatan perdebatan ini bisa diakomodir, sekaligus anjuran bagi yang baru datang ke masjid untuk sholat qobliyah fajar karena nilai pahalanya sangat besar sekali. Apalagi begini jemaah sekalian, sholat qobliyah fajar itu malah dianjurkan di rumah, ya. Sholat qobliyah fajar itu dianjurkan di rumah. Lah kalau kita melakukan di rumah, padahal kita kalau datang ke masjid perlu proses berjalan, perlu waktu gitu kan. Nah, otomatis kan kita bisa saja tertinggal nanti sholat jamaah di masjid kalau sholat qobliyah fajarnya di rumah, yang rumahnya mungkin agak sedikit jauh. Ya. Nah, jadi artinya sekali lagi sebaiknya ya agak sedikit jeda waktu antara azan dan iqamat itu diperpanjang agar memberikan kesempatan yang mengikuti pendapat kalangan Muhammadiyah ini dan menghilangkan keraguan apakah sholat itu sudah masuk waktunya atau tidak. Nah, jadi begitu. Jadi ada dua lah langkahnya ya. Yang pertama adalah ikuti pendapat pemerintah karena itu menjadi kewajiban kita bertaati pemerintah selama bukan maksiat. Dan yang kedua bisa diakomodir dengan sedikit menunda iqomatnya. Jadi antara azan dengan iqomat itu agak dipelamat. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Syuruk jam berapa ya? Sudah masuk syuruk belum? Syuruk jam 6 lewat 2 menit. Oh, ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, persilakan Pak Ustadz, kita tutup dengan doa. Baik, pertama kita berharap sebelum berdoa ya mudah-mudahan waktu-waktu yang kita lalui dalam kajian subuh ini merupakan waktu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk bisa menjaga ibadah sholat ini hingga akhir hayat kita, karena ini merupakan satu perintah yang tidak boleh kita lalaikan. Allah berfirman, hafizu 'alas shalawat, ya, jagalah sholat-sholat kita, dan kalau bisa ya dilakukan di awal waktunya, meskipun ada ketentuan atau ada beberapa keringanan untuk bisa kita akhirkan, tapi yang paling penting adalah jaga sholat ini jangan kita lalaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk diwafatkan dalam kondisi orang-orang yang bisa menjaga ibadah sholat kita hingga akhir. Dan untuk mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepadanya atas kesalahan kita yang disengaja ataupun tidak sengaja. Sebelum berdoa kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li asatizatina wa ustadatina wa li masyayikhina wa masyayikhina muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ala kulli shay'in mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'na al-bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya'i wal munkarat wal sada'id wal suyuf al mukhtalifah wal mihana ma dhahara minhu wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldan muslimin ammat du'a. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insyaallah nanti ketemu di lain waktu, mudah-mudahan sudah dalam
suasana offline. Terima kasih para jamaah sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di lain waktu dengan offline. Namun kalaupun memang tidak bisa offline, kita tetap online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup Pak Yazid? Kalau itu saya pamit ya jamaah sekalian. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.